Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipnotis Indonesia IH dengan saya Rohim dan saya Erwin. Dan kali ini kita akan bahas tentang cara hipnotis lewat WA. Benarkah bisa? Dan sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Ya, insya Allah kita terus membahas manfaat hipnotis dan hipnoterapi dan yang berhubungan dengannya. Untuk kemaslahatan. Ini ya, WhatsApp Mas Rohim. Iya. Ya, WhatsApp kan? Ya, WhatsApp. Apa ada arti lain selain di Mungkin WA siapa tahu ya, tapi kita konotasinya lebih ke WhatsApp, Mbak. app atau WhatsApps. Oke. Ya WhatsApp pernah nggak? Intinya kan menghipnotis adalah mempengaruhi ya. Ini dalam konteks komunikasi SMS, WhatsApp, kemudian chatting gitu ya. Jadi kita lakukan mengirim sebuah teks kemudian agar orang itu terpengaruh. Kalau saya pernah itu ngajari seseorang yang seperti ini, jika memang belum kenal, ya pertama kali Anda harus kenalan dulu. Hai, nama saya siapa, dari sini, saya mau menawarkan ini, jika Bapak berkenan boleh share namanya. Awali dari situ dulu. Nah, jika memang dia memberikan nama, berarti ini orang yang sudah masuk like trend, ya. Kalau enggak berarti enggak, ya kan? Karena dia sudah, kita merintah kasih nama, Nggak tahu sama sekali kan? nggak tahu sama sekali ya, nggak kenal sama sekali. Kita tahu nomor WhatsApp secara acak, ya caranya begitu. Jadi perkenalkan diri dulu, kemudian mau menawarkan apa dan tanya namanya. Nggak usah terus detail. Anda nanti mendapatkan hadiah ini. Langsung di Kepanjangan juga. kepanjangan. Terus akhirnya ya juga orang bosan kan baca banyak-banyak. Terus akhirnya, nah dengan cara perkenalan dulu. Kalau tertarik dia ngasih nama, nah itu nanti ada step berikutnya ya. Berarti dia kasih nama artinya interest ya. Dia masuk dalam like trend. Ya, like trend dalam konteks WA ya, kita nggak bisa lihat secara langsung ya. Kemudian setelah itu ajak untuk bergabung dalam komunitas tertentu, misalkan dikumpulkan ya, atau mungkin ditawari satu-satu setiap hari. Oh, untuk masalah ini ada produk ini, Atau jasa atau apa? mungkin Anda mau apa, ada apa masalah apa yang bisa kami bantu untuk hubungannya dengan produk ini misalkan. Kalau dia menjawab berarti masuk lagi lebih dalam ya, medium mungkin. Nah besok berarti kita simpulkan dari apa sih yang dirasakan mereka. Kita tawarin lagi sampai dia closing ya. Itu contoh untuk orang yang tidak kenal. Kalau sudah kenal ya langsung aja, hei siapa namanya Mamat misalkan, gue butuh obat perontok rambut misalkan gitu ya. Aku lihat rambutmu selalu panjang dan nggak pernah dicukur. Nah, kalau dia memang butuh ya pasti dia akan yes dan akhirnya masuk dalam. Kalau rontok berarti nggak panjang kan? Ya kan butuh perontok. Oh, perontok. Kirain untuk mengobati kerontokan. Itu perontok. Perontok. Ada. Dan mungkin pengen kayak Dedi. Atau mungkin ada. Ada ya. Tapi untuk nggak dipakai di rambut. Di mana? Di ketiak. Oh, di ketiak. Iya. Yang lain. Yang lain. Yang ditipiskan gitu. Oke. Seperti itu. Atau gini, Pak. Saya pernah mempraktekkan ini, tapi waktu itu belum zaman WhatsApp, tapi kurang lebih teknisnya sama lah. Kita tujuannya sebenarnya WhatsApp kan juga bisa. Kita kemarin bahas soal via telepon, WhatsApp call kan sekarang WhatsApp sama call. atau WhatsApp video. Tapi kita lebih ke texting ya, ke yang chatting gitu ya, yang berupa tulisan gitu. Waktu itu zaman BBM. Oh iya. Kan mirip chatting juga. Nah, saya terapi waktu itu udah kenal hipnoterapi bahkan. Kan kita bukan hanya bahas soal yang belum kenal ya, tapi hipnoterapi untuk, jadi sudah pernah ketemu sebelumnya, udah pernah ini. Nah, kita tukar-tukaran nomor PIN waktu itu ya. Terus kemudian ada perasaan yang mengganjal lagi atau apa gitu ya. Nah, itu dikonsultasikan via BBM. Dan saya terapinya juga via BBM. Saya minta dia untuk ada anchornya, ada ini. Jadi dibimbingnya lewat BBM ya, nggak pakai suara ya? Bukan ini, karena kan dulu BBM nggak bisa call kan? Nggak bisa. WhatsApp kan yang bisa. Atau dulu ya kalau callnya ya pakai pulsa, atau kalau mau gratisan ini ya Skype, tapi ya nggak terlalu banyak orang yang punya juga ya. Apalagi kalau Mic 33, apalagi Yahoo Messenger gitu kan, ya BBM aja.
coba yang kemarin ini lakukan sambil kamu duduk sambil ini ya, tarik nafas 3 kali. Jika sudah, katakan ya, katakan ya jadi dibalas dengan ya gitu, kling ya. Link. Gitu ya. Ya, semacam seperti itu. Ya 2 kali, bahkan yang kedua itu Dan itu bisa ya. bisa. Yang kedua ya mirip dengan BBM juga, makanya saat format berubah ke WhatsApp ini kan saya cenderung pernah mungkin tapi lupa ya masih ingat kan yang dulu yang BBM. WhatsApp semacam seperti itu juga ya sama, cuman oke, masalah kamu apa diceritain ini dan tetap terapi, nggak yang untuk konteks permainan. Kalau permainan kan biasanya ya kita butuh permisi dulu dari dia kan ya. Dan kita sebagai terapis ya harus bisa memahami perasaannya ya. Iya. Kalau kita asal menjawab ya tidak ya Sama ini ketika mereka lagi meluap-luapkan perasaan itu kan misalnya kita pakai teknik-teknik hipnoterapi yang misalnya Erickson dan hipnoterapi, ada teknik distraksi semacam itu, kita ngobrol gitu ya, mereka cerita-cerita lagi seru-serunya kan kelihatan banget happy wajah itu kerasa banget, wah ini lagi emosi orangnya. depan kipet kan seru, terus kemudian lagi di puncak Puncak baterainya mati. nggak baterai sih kebetulan waktu itu saya nanya, gitu kan. Jadi untuk mendistraksi dia supaya emosinya naik turun gitu kan. Saya nanya, orang mandi itu kalau mandi itu mandi dulu baru sikat gigi, apa sikat gigi dulu baru mandi sih gitu. Gimana gitu. Nah, Akhirnya dia kan terdistraksi ya. Yang tadi muncak itu ya. Kan yang penting sikat gigi kan. Seperti itu sih. Atau pernah saya pernah dulu berapa sih nomor handphonemu gitu. Loh, ngapain ditanya? Iya, Jawab, ini jawab. Akhirnya itu menjadi distraksi untuk memotong masalah yang melekat di dalam perasaannya. Iya. Akhirnya lama-lama ya perasaannya hilang gitu loh. Nah itu kan juga bisa dilakukan dengan WhatsApp. Dalam WhatsApp. Yang berupa teks. Kalau yang berupa voice call atau video call ya. Dia sudah masuk. kita bahas di sebelumnya. Kemarin ya. Intinya bisa kan. Intinya bisa. Selama mereka mau, tujuannya juga apa? Kalau misalnya kita menghipnotis seseorang untuk permainan, hipnotis permainan dengan menggunakan texting via WhatsApp, nah ini mungkin akan sulit. Karena kita Apalagi belum pernah kita kenal sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rohim. saya mau membuat kaki Anda kaku. Misalnya. Memang lo siapa? Tapi ya bisa mungkin, tapi kan usahanya perlu lebih keras gitu. Misalnya kita Oke, saya teringat dulu pas ada SMS massal itu ya. Saya pernah dulu booster ya, mengirim Ngeblast, SMS ngeblast itu. Dan pernah saya lakukan pada saat itu ada seseorang yang menyakiti keluarga, tak blast. Tapi saya nggak pakai alat, cuma tak kirim terus itu. jadi satu nomor. Satu nomor, tak kirim terus kan. Saya beli dulu kan bisa beli paket SMS ya. Beli daftar paket SMS, tak kirim terus. Itu aku niat bener. Aku tak kirim sak jam, terkirim 100, 500 enggak masalah. Tak sugesti perutnya sakit. Paginya perutnya sakit. Besok perutmu sakit, besok perutmu sakit, besok perut terus itu. Orangnya. SMS ya. Terus ya SMS itu. SMS-nya bukan short message service, santet message. Santet aja service. Itu paginya saya kan tahu lah ya, namanya juga dekat itu. Jadi dia bukan sekampung dengan saya, tapi sekampung dengan kakak ipar. Terus aku tanya, besok orangnya gimana? Anu kerak kerja. Mbah wis pirang-pirang dino. Hari ini menjrat. Oh, berarti masuk ini. Itu pernah. Jadi semacam itu juga bisa dilakukan. Tapi yo janganlah. Kecuali terpaksa ya. Repetisi. Pada saat itu memang itu mengganggu dan Itu bisa dua kemungkinan. Dia berhasil terhipnotis ya. Jadi karena repetisi ya. karena repetisi, atau kemungkinan yang kedua ada yang terhipnotis. Dia tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi Bisa ada jadi keluarga dan kakak ipar kena. mengalami halusinasi. Dia sebetulnya kerja tiap hari kayak nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mentrend. Tapi kita pada saat itu hati-hati loh, Pak. Kan kita kan mendoakan jelek orang lain ya. Kalau kita nggak punya benteng ya, kita bisa kena loh. Baru sakit, kebayang sakit. Kita sendiri justru yang kena itu. Kalau selepas itu, akhirnya bisa. Apalagi kalau dalam bentuk visual yang lebih benar-benar detail gitu ya. Misalnya perut kamu sakit gitu kan masih secara general ya. Nah bisa sih, misalnya dalam bentuk WhatsApp gitu ya. Oke, dan nanti jam 12 malam saya akan membuat
saya memegang sebuah paku yang akan saya ubah dalam bentuk antimateri dan kemudian akan saya ubah kembali menjadi materi setelah masuk ke dalam perut Anda. Yang sangat tajam dengan ujung yang sangat runcing Dan penuh dengan menusuk-nusuk. itu kan visual sangat ini banget ya. Nah, itu kalau Memunculkan visual kan jadi kalau hipnotis. memang dicermak, dinikmati gitu ya, pembacanya wah kena beneran. Setidaknya kebayang lah. Kebayang. Wah, kocak gitu. Apalagi Paling nggak bisa tidur lah. Detail ya. Usus itu akan menembus melalui usus besar menuju ke usus halus. Ke usus 12 jari. Dan apalagi dikasih visual gambar ya yang menusuk-nusuk gitu. Wah, bisa sangat kena. Pelajaran biologi. Apalah usus besar, usus halus, halus 12 jari. Nah, hati-hati ya. Oke, jadi intinya bisa. Bisa ya. Jadi kalau Anda sebagai penghipnotisnya ya harus. Nanti kalau Anda belajar bersama kita Kita akan belajar banyak cerita tentang. Tadi kan contoh ya soal usus, soal paku, tapi ada yang sesuatu yang sifatnya positif. Tadi contoh yang tidak perlu ditiru. Iya. Nah, salah. Oke, mungkin ya itu dulu ya. Ya. Jika ada Anda penasaran dan ingin lebih jauh, lebih paham tentang cara ini, Anda bisa ikut pelatihan kami di masterhipnotis.com. Dan silakan hubungi admin di masterhipnotis.com. Anda lihat di situ nomornya 085 32 99 99 633. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.